Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Imbleng Channel. Semoga yang menyaksikan video ini selalu diberi kesehatan, umur panjang, murah rezeki, dan selalu sukses dalam segala hal. Kali ini saya bikin video yaitu bagaimana cara gulung dinamo 3 pas 40 lubang 24 sambungan seri model blok. Video yang terdahulu saya bikin model blok sisir. Nah, kali ini saya bikin seperti ini, yaitu satu pasnya itu langsung masuk. Bagaimana cara menggulungnya? Saksikan video ini, jangan di skip biar nggak gagal paham. Nah, ini setelah dibongkar seperti ini, terus kita potong kertas. Nah, kita potong kertas, usahakan kertas ini menutup semua lubang ya, jadi rata, jangan sampai potongannya kurang. Dan waktu pas ngelipat ini harus kenceng ya, sekuat mungkin, jadi waktu pas kita masukin tidak patah. Nah, ini saya pakai kertas Nomex ya, kertas Nomex. Nah, setelah potong kertas kita bikin mal seperti ini. Nah, usahakan mal ini di luar dari kertas, jadi sehingga tidak kependekan ya. Ini saya sebut ini seri 104. Nah, setelah itu kita pakai mal seperti ini. Jadi setelah bikin mal tadi, kita langsung diterapin di sini, di mal roll. Ini saya bilang mal model roll. Nah, kita potong 3 selongsong karena ini 40. Nah, kita masukin selongsong ini, 3 selongsong ini kita masukin terlebih dahulu sebelum dicetak spoolnya. Nah, fungsi selongsong ini adalah sebagai pembatas atau sambungan antara spool yang satu dengan spool yang lain, karena ini ada 4 spool, jadi pakai selongsong 3 biji, 3 selongsong. Nah, ini untuk menghubungkan antara spool yang satu dengan spool yang lain dan berfungsi sebagai sambungan ya, sebagai tanda bahwa selongsong ini adalah sambungan yang menghubungkan dari spool yang satu dengan spool yang lain dari awal sampai akhir. Nah, setelah itu kita cetak seperti ini sesuai dengan jumlah lilitannya, yang berdasarkan dengan data aslinya. Jadi waktu pas kita bongkar, kita catat isinya berapa, jalan berapa. Nah, jalan itu bisa disebut dengan rangkap. Jadi dia menggunakan rangkap berapa atau hanya tunggal. Kalau ini kan hanya tunggal nih. Kalau tunggal itu saya sebut jalan 1. Kalau rangkap 2 itu saya sebut jalan 2. Ini bahasa saya, mungkin bahasa bengkel lain atau bahasa teknik yang lain bahasanya berbeda. Cuman untuk bahasa saya sebut kalau rangkap 2 itu jalan 2. Kalau hanya tunggal itu saya sebut jalan 1. Nah, setelah cetak begini, setelah jumlah lilitannya udah cukup, nah kita ikat. Nah, setelah kita ikat selongsong, nah kita selongsong, nah terus seperti ini selongsong. Nah, kita cetak lagi. Nah, ntar setelah selesai hitungannya cukup, baru diikat, terus selongsongnya ditaruh lagi seperti itu. Nah, udah selesai, jumlah yang cukup sesuai dengan data.
Nah, kita ikat. Kita ikat pakai potongan tembaga yang bekas, bisa. Nah, diikat seperti ini. Nah, setelah diikat, jangan lupa selongsongnya tadi. Nah, selongsongnya taruh seperti ini, baru kita cetak lagi. Nah, selongsong ini sebagai pembatas antara 10.1, 10.2, 10.3, 10.4. Nah, di samping buat tanda pembatas ini sebetulnya juga berfungsi sebagai sambungan antara 10 yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jadi ini saya sistem sambung langsung. Kalau saya sebut ini sambung langsung, jadi nggak saya putus. Jadi empat ini itu adalah satu pas. Jadi per pasnya itu ada 4 10 seperti ini. Jadi ntar keluar awal dan akhir itu langsung keluar kabel. Yaitu sana 10 pertama ya O1, O2. Nah, ini jadi akhirnya seperti ini. Jadi 4 10 seperti ini. Ini setelah dicetak seperti ini. Nah, kita nyetak tiga grup seperti ini ya. Jadi kita nyetak 3 grup seperti ini. Nah, setelah selesai dicetak kita timbang supaya tahu totalnya itu berapa kilogram. Jadi sebagai data, seandainya ada yang sama lagi di lain waktu, jadi kita tahu bahwa dinamo seperti ini itu berapa kilo. Jadi terkadang itu minta penawaran dulu berapa harganya dalam biaya untuk gulungnya. Nah, kalau kita tahu datanya berapa kilo, jadi kan kita bisa hitung dan bisa ngasih harga, sehingga kita tidak tekor atau tidak rugi. Nah, kita masukin 10 pertama seperti ini. Ini untuk, jadi dia ada 3 grup. Ini grup pertama. Nah, ini yang di sebelah kiri itu saya sebut pangkal. Yang di sebelah kanan itu saya sebut ujung. Ini bahasa saya. Nah, ini cara masukkannya seperti ini. Jadi kalau untuk pemula masuknya dikit-dikit, dikit demi sedikit, biar tidak kusut dan gampang masuk ke lubangnya. Nah, ini untuk alat masuknya itu saya pakai pertinak ya, pertinak kayak sejenis fiber, tapi ini pertinak. Kita lancipin, kita tipisin. Nah, untuk penutup lubang ini setelah masuk kita pakai kertas prespan ya, pakai kertas prespan. Kenapa saya pakai pilih kertas prespan? Karena waktu pas setelah masuk itu dipasaknya gampang, nggak ngelawan. Nah, ini seri 1. Nah, ini ujungnya ya, yang ada selongsong ini saya sebut ujung yang di sebelah kanan. Ini seri 1, saya sebut seri 1 dan 04. 04 yaitu langkah 16. Ini untuk RPM 1400 atau 1500. 4 pull ya. Ini lubangnya 24 lubang. Nah, untuk cara masukinnya itu kita masukin sedikit demi sedikit dengan pakai pertinak itu yang kita lancipin. Nah, ini untuk kertas penutupnya pakai prespan. Pakai prespan. Nah, jangan lupa yang di sebelah ujung sana itu kasih kertas tipis. Nah, kasih kertas seperti ini. Yang di ujung sana, di slotnya. Nah, itu yang di sana. Itu kasih kertas itu tadi supaya tidak lecet waktu pas masukin penutup ini. Karena ini kan digesek-gesek nih. Supaya kertas penutup itu bisa masuk. Nah, itu supaya tidak lecet itu dikasih kertas kecil tadi. Supaya masukin kertasnya itu gampang dan yang di ujung itu tidak lecet kawatnya, karena
kita harus gesek-gesek supaya masuk kertas penutup. Nah, setelah masuk seperti itu kita atur pakai bambu, digetok pakai bambu bisa, pakai kayu bisa. Nah, ini dirapikan seperti ini. Nah, kita getok seperti ini. Nah, kita getok seperti ini biar turun, jadi sehingga waktu pas masuk spool yang kedua, yang spool yang di atasnya itu gampang, tidak terhalang. Nah, ini spool pertama udah masuk, terus kita lanjut spool kedua. Nah, kita geser pengikatnya. Nah, kita geser seperti ini, kita geser dengan tujuan apa? Supaya selongsong itu tidak kepanjangan, jadi bisa pas. Nah, selongsong ini biar bisa pas masuk ke sini, jadi tidak kepanjangan. Jadi pengikatnya itu harus digeser. Nah, ini sebelah kiri ini saya sebut pangkal ya. Pangkal masuk ke di sini. Sebelah kiri itu saya sebut pangkal, yang di sebelah kanan saya sebut ujung. Nah, untuk ujungnya tadi dengan menggeser ikatan itu tujuannya supaya tidak kepanjangan, jadi bisa rapi. Jadi kemarin itu ada yang subscriber ada yang tanya, gimana mas caranya kok punya mas kok nggak kepanjangan, giliran saya praktek kok selongsongnya itu kepanjangan, katanya seperti itu. Nah, kemungkinan waktu pas masuk itu tidak digeser ikatannya untuk menyesuaikan panjangnya. Nah, ini untuk proses masuk tutupnya. Nah, ini yang ada selongsong ini ujung, saya sebut ujung nih yang ada selongsong. Nah, ini dari sebelah kanan. Nah, ini ujung spool pertama disambung dengan ujung kedua. Nah, ini pangkal yang spool kedua. Nah, ini ujung spool kedua ketemu ujung spool pertama. Nah, ini ujung. Ini pangkal, saya sebut pangkal. Ini ujung. Jadi ujung spool yang kedua ketemu dengan ujung spool yang pertama. Nah, ini pangkal, ini ujung. Nah, ujung ketemu ujung. Jadi ujung spool pertama ketemu ujung spool kedua. Nah, ini kita masukin sedikit demi sedikit biar gampang masuk lubangnya dan tidak kusut. Kita masukin sedikit demi sedikit seperti ini. Setelah itu kita tutup lagi dengan kertas penutup ini berjenis prespan, kalau saya sebut prespan. Nah, waktu pas masukin tutupnya ini jangan lupa yang di seberangnya sana itu kasih kecil, kertas kecil supaya tidak lecet. Nah, ini pangkal ini pangkal spool kedua. Nah, pangkal spool kedua ini ntar masuk dengan sambungan yang spool ketiganya, yaitu pangkal ketemu pangkal. Yang di sebelah kiri itu saya sebut pangkal. Nah, ini pangkal. Nah, ini pangkal. Nah, ujung spool pertama nyambung dengan ujung spool kedua. Nah, ini perhatikan. Nah, untuk pangkal spool yang kedua ini ntar masuk dengan pangkal spool yang ketiga. Nah, ini pangkal. Nah, ini untuk kedua ntar masuknya ke sini. Ini yang ke pangkal spool kedua masuk ke sini, itu sambung dengan spool yang ketiga. Nah, ini spool yang ketiga. Nah, ini pangkal.
Nah ini berhubung ini udah di sebelah kiri, ini nggak usah digeser ikatannya, langsung masuk aja. Nah ini pangkal sepul kedua dengan pangkal sepul ketiga. Nah ini pangkal sepul ketiga dengan pangkal sepul kedua. Ini bahasa saya ulangin, bahasa saya itu yang di sebelah kiri itu saya sebut pangkal, yang di sebelah kanan itu saya sebut ujung. Jadi ini dinamo ini sambungannya ujung-ujung, pangkal-pangkal, ujung-ujung. Nah awal dan akhir itu keluar jadi U1 dan U2 untuk sepul yang pertama masuk ini. Nah, ini pangkal sepul kedua ketemu dengan pangkal sepul ketiga. Ini pangkal ya, pangkal sepul ketiga dengan sepul kedua. Nah, ini ujung yang ada selongsong, ini ujung termasuknya ke sini. Nah ujung itu masuknya ke situ. Ini saya ulangin, ini seri 104, lubangnya 24 lubang sambungan seri. Nah setelah masuk seperti ini udah masuk sepul yang ketiga. Nah ujung sepul ketiga itu ntar nyambung dengan ujung sepul keempat. Nah ujung sepul ketiga ini ntar masuk ke sini, ujung ini itu. Jadi ujung sepul ketiga ntar nyambung dengan ujung sepul keempat. Ntar masuk ke sini, Nah ini untuk sepul yang keempat. Kita geser ikatannya, supaya posisinya yang ada selongsong itu pendek. Jadi waktu pas kita masukin seperti ini itu nggak kepanjangan yang ada selongsongnya, jadi biar bisa pas dan rapi. Nah ini untuk yang sebelah kiri ini pangkal, saya sebut pangkal. Ini untuk gulungan akhirnya, akhir dari sepul yang pertama atau pas yang pertama atau R atau U1 dan U2 yang jadi yang kalau seandainya yang pertama tadi kita sebut U1, berarti ini untuk yang akhirnya ini U2. Nah kita masukin pelan-pelan. Ingat yang di seberang sana dikasih kertas kecil supaya gak lecet. Nah ini pangkal ini ntar keluar. Nah untuk ujung sepul yang ketiga itu nyambung dengan ujung sepul yang keempat. Ntar masuknya di sini. Nah yang ada selongsongnya itu untuk sepul yang ketiga dan keempat itu saya sebut ujung. Jadi ujung sepul yang ketiga nyambung dengan ujung sepul yang keempat. Nah untuk pangkal yang sepul yang keempat itu ntar keluar sebagai U2. Untuk pangkal sepul yang pertama itu ntar keluar kabel untuk U1. Jadi ingat masukinnya sedikit demi sedikit untuk per lubangnya. Jadi biar masuknya itu enak, sedikit demi sedikit, biar enggak kusut, biar enggak ngilang. Nah ini untuk penutupnya ini saya pakai kertas prespan ukuran 030.
Ini untuk spool yang keempat di grup pertama atau grup U. Jadi setelah masuk semua kita rapikan, kita ketok biar turun. Jadi untuk spool yang berikutnya bisa. Nah, ini ujung spool keempat ini nyambung dengan ujung spool ke 3. Nah, ini untuk pangkalnya ini pangkal untuk ini ntar keluar. Ini pangkal pertama yang masuk awal ini U1. Nah, itu terus ujung spool 1 itu nyambung ke ujung spool kedua. Ini ujung spool ke 1 nyambung ke ujung spool kedua. Terus pangkal spool kedua, ini pangkal spool kedua nyambung dengan pangkal spool ketiga. Nih, saya ulangin, ini pangkal spool pertama. Nah, ujung spool pertama nyambung dengan ujung spool kedua. Nah, ini ujung ketemu ujung. Nah, terus pangkal spool kedua itu nyambung dengan pangkal spool ketiga. Nah, ujung spool ketiga itu nyambung ujung spool keempat. Nah, pangkal keempat keluar kabel jadi U2. Jadi yang awal itu spool pertama itu U1. Nah, ujung spool ke 1 nyambung ujung spool kedua. Pangkal spool kedua itu nyambung pangkal spool ketiga. Ujung spool ketiga itu nyambung ujung spool keempat. Pangkal keempat keluar. Nah, ini seperti ini. Ini ujung ketiga dan ujung keempat. Nah, pangkal keempat keluar jadi U2. Nah, selanjutnya ini spool untuk V1 nya. Jadi V1 nya itu di depan U1 ya. V1 di depan U1. Nah, seperti ini masuknya. Nah, untuk grup 2 itu V yang pangkal spool pertama itu V1. Ini yang pertama masuk ini. Nah, ini yang di sebelah kiri itu saya sebut pangkal. Nah, ini V1. Jadi posisi V1 itu di depan dari U1. Nah, di depan. Nah, seperti ini. Ini U, ini V. Untuk spool pertama di grup kedua, yaitu spool pertama di grup V. Nah, setelah masuk seperti ini. Ini U1, ini V1. Jadi dia di posisinya ada di depannya. Ini U1, ini V1. Nah, terus ujung spool pertama dari V1 ini entar nyambung ujung spool kedua, entar masuk di sini. Nah, ini entar masuk ke sini. Ini ujung spool pertama di grup V. Nah, ini ikatannya kita geser. Nah, supaya tidak kepanjangan, supaya pas seperti ini. Nah, kita masukin ini pangkal ya, ini pangkal spool kedua di grup kedua. Pangkal masuknya ke sini nih. Nah, ini ke sini. Ini pangkalnya. Ini pangkal spool kedua grup 2 atau grup V. Nah, kita masukin sedikit demi sedikit. Ini pangkal, saya sebut pangkal ya. Ini pangkal. Yang ini saya sebut pangkal. Ini saya sebut
ujung ya, ini ujung. Kalau yang ini ujung, saya sebut ujung. Ini ujung sepul pertama disambung dengan ujung sepul kedua. Ini persis seperti yang pertama tadi. Nah, ujung pertama disambung dengan ujung sepul kedua. Sambungannya sama persis seperti yang U tadi, yang grup pertama, yang U1 dan U2. Nah, ini cara masukinnya sama, cara nyambungnya sama, cuman penempatannya aja. Jadi kalau ini penempatannya di depan U1. Nah, setelah masuk seperti ini, ini V1 ya, V1 pangkal sepul pertama di grup kedua. Nah, ujung sepul 1 nyambung ujung sepul kedua seperti ini. Nah, ini yang ada selongsong, perhatikan. Nah, ini selongsong ini untuk pangkalnya itu ntar nyambung di sepul ketiga. Pangkal sepul kedua nyambung pangkal sepul ketiga. Ini sama persis sama yang di grup pertama tadi. Nah, ini pangkal sepul kedua nyambung pangkal sepul ketiga. Nah, ini yang masuk ini sepul yang ketiga di grup kedua atau grup V. Nah, ini pangkal sepul kedua nyambung dengan pangkal sepul ketiga. Nah, ini sepul ketiga yang mau masuk ini. Sepul ketiga di grup kedua atau di grup V. Jadi awal masuk grup kedua itu jadi V1. Nah, ntar akhirnya ya, akhir di grup kedua itu ntar jadi V2. Nah, ini ujungnya ntar di sini. Ujung sepul ketiga. Nah, itu ntar ujung sepul ketiga ini ntar nyambung dengan ujung sepul keempat. Jadi sambungannya sama persis dengan yang grup pertama, grup 1 atau grup U. Itu sama persis, yaitu sepul 1, ujung sepul 1 itu nyambung dengan ujung sepul kedua, terus pangkal sepul kedua nyambung dengan pangkal sepul ketiga. Nah, ujung sepul ketiga itu ntar nyambung dengan ujung sepul keempat. Nah, pangkal sepul keempat itu ntar keluar jadi V2. Nah, ini ujung sepul ketiga. Nah, ujung sepul ketiga ini ntar nyambung dengan ujung sepul keempat. Nah, ini pangkal sepul kedua ini nyambung dengan pangkal sepul ketiga. Nah, pangkal sepul ketiga nyambung pangkal sepul kedua. Nah, ujung sepul pertama nyambung dengan ujung sepul kedua. Nah, ini pangkal sepul kedua nyambung pangkal sepul ketiga. Nah, ujung sepul ketiga itu ntar nyambung dengan ujung sepul keempat. Nah, ini ujung sepul ketiga ntar masuknya di sini. Nah, ini untuk sepul yang keempat. Tadi ujung sepul ketiga nyambung dengan ujung sepul keempat. Nah, untuk pangkal sepul keempat ntar keluar jadi V2. Ini di grup kedua ya. Ini model blok langsung masuk. Jadi satu pasnya itu langsung masuk, per pasnya itu langsung masuk. Jadi masukin pertama itu grup U, terus dimasukin yang untuk yang kedua, yang grup 2 itu jadi V, grup V. Terus ntar yang masuk grup terakhir, grup 3 itu grup W. Nah, ini pangkal untuk
sepul keempat itu ntar keluar jadi V2. Ini pangkalnya ini ntar V2. Nah, ini ujungnya ini nyambung dengan ujung sepul ketiga. Nah, cara masukinnya sedikit demi sedikit biar gampang, biar masukinnya ke lubangnya itu gampang. Nah, setelah masuk seperti ini, nah ini ujung sepul keempat nyambung dengan ujung sepul ketiga di grup 2 atau grup V. Yang pangkal sepul pertama itu jadi V1, untuk pangkal sepul keempat itu jadi V2. Nah, ini V1, ini V2, ini V1 ya. V1 itu pangkal sepul pertama di grup kedua. Nah, ujung sepul 1 nyambung dengan ujung sepul kedua. Nah, ujung sepul ke-1 nyambung ke ujung sepul kedua. Pangkal sepul kedua itu nyambung pangkal sepul ketiga. Nah, seperti ini. Nah, terus ujung sepul ketiga itu nyambung ke ujung sepul keempat. Jadi ini ujung sepul ketiga nyambung dengan ujung sepul keempat. Ini ujung sepul keempat. Nah, untuk pangkal sepul keempat itu ntar keluar jadi V2. Ini pangkal sepul keempat keluar jadi V2. Jadi penampakan seperti ini. Jadi ya, ini untuk V2 sama V1. Jadi V1 itu di pangkal sepul ke-1 di grup kedua. Ini U1, ini U1, ini V1. Jadi ini V1 sepul ke-1, pangkalnya sepul ke-1 itu jadi V1. Nah, terus ini untuk yang grup ketiga ini jadi W1. Untuk yang pertama kali masuk itu W1. Kita masukin pelan-pelan, masukinnya itu sedikit demi sedikit. Nah, ini untuk pangkal sepul pertama di grup ketiga ini jadi W1. Nah, ini posisinya di depan V1. Nah, ini yang masuk ini W1. Nah, ini pangkal ini jadi W1 di pangkal sepul pertama itu. Ini U1, V1, W1. Nah, ini sepul yang pertama di grup ketiga. Nah, jadi nyambungnya ini sama juga. Jadi pangkal sepul pertama itu W1. Nah, untuk ujungnya itu ntar masuk ke sini. Nah, ini ujung sepul pertama ntar masuk ke sini, itu untuk di sepul keduanya. Jadi sama persis sambungannya kayak grup yang pertama, grup kedua. Jadi ujung sepul pertama itu nyambung dengan ujung sepul kedua. Nah, pangkal sepul kedua ini ntar nyambung dengan pangkal sepul ketiga. Nah, ini ujung sepul pertama nyambung dengan ujung sepul kedua. Ini di grup 3. Nah, ini ntar W1.
W1. Jadi ujung sepul pertama nyambung dengan ujung sepul kedua. Nah, ini ujung sepul kedua nyambung dengan ujung sepul pertama. Pangkal sepul kedua ini ntar masuk di sini. Nah, itu pangkal sepul ketiga. Nah, ini pangkal sepul kedua nyambung masuk ke sini. Ini pangkal sepul ketiga. Jadi pangkal sepul kedua nyambung dengan pangkal sepul ketiga. Nah, ini yang masuk ini sepul ketiga. Jadi pangkal sepul kedua masuk dengan pangkal sepul ketiga. Jadi perhatikan selongsong itu sebagai sambungan. Jadi untuk pangkal sepul kedua itu nyambung dengan pangkal sepul ketiga. Nah, untuk ujung sepul kedua nyambung dengan ujung sepul pertama. Ini di grup ketiga, di grup W. Jadi yang awal masuk pangkal pertama, sepul pertama itu jadi W1. Yang awal masuk itu jadi W1. Nah, ini pangkal sepul kedua nyambung dengan pangkal sepul ketiga. Nih, pangkal sepul kedua nyambung pangkal sepul ketiga. Nah, ini ujungnya, ujung ini ntar masuk di sini. Nah, ntar masuk di sini. Ini ujung sepul ketiga. Nah, ujung masuk ke situ. Ntar ujung sepul ketiga ini. Nah, ini ujung sepul ketiga. Nah, ntar masuk ke situ. Nah, ini ujung sepul ketiga ini ntar nyambung dengan ujung sepul keempat. Nah, pangkal sepul keempat itu ntar keluar jadi W2. Nah, perhatikan masuknya itu sedikit demi sedikit supaya gampang masukin ke lubangnya. Nah, ini saya pakai untuk penutupnya pakai presban ukuran 0,30 supaya dia agak keras, masukinnya enak, tidak gampang patah. Jadi saya pakai ukuran 0,30 untuk presban, untuk penutupnya. Nah, ini untuk sepul yang terakhir, ini yang sepul yang keempat di grup ketiga. Nah, ini ujung sepul ketiga ini ntar masuknya di sini nih. Untuk sepul keempatnya ntar masuknya di sini, selongsong ini ntar masuknya di sini. Jadi ujung sepul ketiga nyambung dengan ujung sepul keempat. Nah, pangkal sepul keempat itu keluar jadi W2. Nah, ini W2. Nah, ini ujungnya nih, ujung sepul ketiga sama ujung sepul keempat. Ini selongsong nih. Nah, selongsong nih. Nah, ini ujung sepul keempat nyambung dengan ujung sepul ketiga. Ini ujung sepul keempat di grup ketiga nyambung dengan ujung sepul ketiga di grup ketiga atau grup W. Nah, masukannya sedikit demi sedikit biar enggak melintang-lintang, biar gampang masukinnya. Jadi kita masukinnya sedikit demi sedikit. Nah, ini saya pakai partinak ditipisin, ujungnya ditipisin supaya masuk ke slotnya, masuk ke lubangnya dengan enak, dengan gampang. Makanya saya tipisin setipis mungkin. Nah, setelah masuk seperti ini, nah ujung sepul keempat nyambung dengan ujung sepul ketiga. Nah, ini pangkal sepul keempat ini ntar jadi W2. Nah, jadi ujung sepul keempat nyambung ujung sepul ketiga, pangkal sepul keempat itu jadi W2. Nah, penampakannya seperti ini. Jadi pertama masuk itu U1, kedua masuk V1, ketiga masuk itu W1. Jadi
U1, V1, W1. Penampakannya seperti ini. Ini setelah masuk semua. Jadi seperti ini. Jadi U1, V1, W1. Jadi U1 itu yang pertama masuk, grup pertama. Nah terus V1 itu di depannya, di depan dari U1. Terus W1 itu di depan dari V1. Jadi V1 di depan U1, W1 di depan V1. Ini lebih jelasnya lihat skema. Nah ini skemanya. Jadi U1 itu pangkal spool pertama. Nah ujung spool pertama itu nyambung dengan ujung spool kedua. Nah pangkal spool kedua itu nyambung dengan pangkal spool ketiga. Nah ujung spool ketiga itu nyambung dengan ujung spool keempat. Pangkal spool keempat itu U2. Nah untuk grup V yaitu V1 skemanya juga sama. W1 atau grup W itu juga sama seperti yang U1 sampai ke U2 tadi. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Apabila suka dengan video ini, silakan like, share, komen, dan subscribe. Apabila ada pertanyaan, silakan komentar di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.